Perkenalkan, nama saya David Karyadi. Saya mulai di Kara Audio itu dari tahun 1995. Pertamanya ikut RPM Audio. Sejak itu sempat buka toko. Habis itu tahun 2016 itu ketemu Bapak Muhammad Taud. Nah, beliau pengen bikin acara sendiri, kontes audio. Akhirnya saya searching, cari, dapatlah Yusachi ini. Nah, Yusachi ini kita Pak Daud, Muhammad Daud itu sebagai foundernya, ambil itu dari tahun 2016 akhir. Akhirnya tahun 2017 kita undang direktur internasional Mr. Roberto dari Amerika, terus Mr. Javier dari Meksiko untuk mengadakan Just Training pertama di tahun 2017 di bulan Maret. Nah, sejak itu mulai berjalan Yusachi ini. Dalam kurun waktu hampir 2 tahun, mulailah kita Yusachi Asia, ya, karena saya merasa di Asia ini kompetisi kurang gitu. Nah, ada bagusnya semua regulasi SUL, kalau di luar itu di Amerika sana disebutnya open show, itu mengambil regulasi yang kita susun di Indonesia gitu. Saya kerja di RPM itu sama Pak Matius itu dari 1995 sampai tahun 2001. Nah, dari situ sempat buka toko sendiri itu sampai 2014 misalnya. Nah, habis itu baru ketemu si Pak Muhammad Taud ini. Basicnya hobi. Terjun di Kara Audio itu karena hobi. Pertama itu karena hobi. Bukan. Karena saya memutuskan untuk megang Yusachi itu sebenarnya bukan karena kompetisi di Indonesia itu kurang, bukan. Cuman karena idenya Pak Daud itu bikin kompetisi itu yang nyaman. Maksudnya nyaman gini. Kalau kita datang ke kompetisi dulu-dulunya ya, boro-boro kita beli makan susah, cari minum susah, mesti jalan jauh, mesti mana. Nah, karena itu kita ciptakan kompetisi yang bikin peserta itu nyaman. Nah, karena itu saya jadi tertarik. Pertama bikin di 2017 awalnya terus makin tertarik. Nah, memang tujuan Yusachi ini saya ambil, saya jalanin itu untuk mengubah situasi kompetisi di Indonesia, terus di Asia dan di dunia. Nah, karena terus terang kita di Asia dari Indonesia ini seperti dianggap sebelah mata lah, ya kan? Apalagi juri-juri yang bisa menjuri keluar itu dianggap sebelah mata karena dari Indonesia gitu. Nah, itu yang saya mau coba ubah dan kebetulan udah mulai berhasil nih gitu kan. Udah mulai berhasil dan mereka mulai sadar bahwa di Indonesia ini banyak potensi yang Kara Audio yang bagus-bagus. Pertama itu kenapa Yusachi itu karena tersisa cuman ini yang belum masuk. Nah, sebetulnya Yusachi ini sudah masuk di Indonesia 2014 atau 2015, cuman nggak ada kompetisinya. Nah, makanya kita coba ambil alih dengan janji kita akan bikin kompetisi dan kita akan kembangkan terus sampai ke Asia. Iklimnya sih, ini bagus banget sih sebetulnya ya. Sangat kompetitif gitu kan, apalagi sekarang banyak asosiasi yang lain, sampai yang baru-baru pun berani masuk ke sini karena melihat lebih besar gitu, potensinya besar banget. Visinya sih yaitu merubah iklim kompetisi di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Karena rencana Yusachi itu memang final Asia yang memang sudah pernah ada. Nanti akan dilanjutkan lagi, terus nanti ada kejuaraan dunia. Jadi kita nih di hobis Kara Audio di Indonesia bisa ngadu ilmunya lah istilahnya ya kan, dengan benua Amerika. Ya selama ini kan jadi
momok gitu kan, jadi paten nomor satunya lah untuk car audio. Nah kita bisa coba ya, kita sharing ilmu apa nanti itu karena pandemi ini ketunda 2 tahun, harusnya 2022 ini sudah ada World Final ya, harusnya internasional World Final kita sebut ya. Mungkin di 2023 atau 2024 kita bikin World Final. Oh, kalau soal peserta ada peningkatan. Ada yang baru-baru, toko-toko baru yang mulai naik, mulai berani ikut kompetisi, ya. Banyak yang baru. Banyak, bukan itu aja, banyak yang baru. Oh, target dari USACI final Asia, ya, yang mungkin Desember 2022, mungkin ya, Desember kalau kita udah bisa bebas terbang antar negara. Lalu official CD USACI Asia itu yang kita selesaikan ya, ketunda 2 tahun. Nah gini, kalau soal CD ya, CD USACI ini sebenarnya sudah lama sekali, tahun 2004 itu sudah ada sebetulnya ya. Cuman sound quality sendiri sebenarnya di USACI itu tidak terlalu booming. Sebenarnya di Amerika tuh boomingnya SPL ya kan. Nah ini makanya 2017 ini kita coba bangkitkan lagi ya kan. Seperti di Thailand itu dari 2004 USACI sudah ada, cuman tidak berkembang, stagnan begitu aja ya kan. Nah makanya kita coba rangkul, kita coba bekerja sama Thailand, sama China ya kan, untuk bangkitin USACI lagi. Jadi CD ini tidak akan diganti karena target kita itu International World Final. Kalau sedunia itu ya harus CD sama. Kalau kita ganti dulu ya itu akan panjang lagi pekerjaannya gitu. Jadi ya nanti akan kita bikin itu official CD USACI Asia. Ya, jadi akan dipakai untuk Asia aja gitu. Tapi untuk sedunianya tetap CD yang lama ini. Mungkin. Makanya kenapa saya bilang tadi ada official CD USACI Asia. Jadi kita ini punya hak untuk bikin CD. Ya, kita punya hak, asal kita punya hak paten lagunya. Oke? Dan itu tidak mudah ya. Hak paten lagu itu tidak mudah. Nah, jadi nggak semudah itu untuk ganti sebuah CD, gitu ya. Nah, terus kalau masalah teknologi di CD lama ini itu sebetulnya di track 10 itu udah high res. Kalau kita play di CD player yang ada HDCD-nya itu HDCD jalan. Harapannya sih cuman ya ini World Finalnya bisa terlaksana ya kan, pandemi cepat berakhir, jadi lebih kompetitif lah semuanya. Kita bisa melihat teknologi yang di benua lain lah. Asia, China, Thailand. Tantangan terbesarnya itu gitu. Kita harus maintain, karena kan CD-nya kan nggak belum ganti-ganti. Nah kita harus maintain pesertanya, gitu. Jadi harus maintain pesertanya untuk tetap mau ikut. Itu aja sih. Mungkinan aja. Nah, kemungkinan itu bisa ya kan. Tapi kan makanya kan juri kita banyak nih, ya kan? Kita rolling terus, kita ganti-ganti terus. Itu aja. Kalau menurut saya itu karena CD-nya. Sebenarnya CD-nya itu recordingnya bagus. Karena recordingnya itu istilahnya cuma pakai 2 mic, maksimal 4 mic. Beda dengan recording yang lain, itu aja. Karena recording CD-nya oke, terus tidak terlalu sulit mereka untuk setting mobilnya. Itu aja. Dukanya waktu awal-awal pandemi itu kami kena tuh waktu itu tidak bisa refund tiket, sudah harus orang-orang luar kita sudah terlanjur undang, ya tiketnya sudah dibeli, akhirnya sebagian itu di cancel, yang dari Cina, dari Thailand itu di cancel. Nah, itu dukanya di situ. Dukanya di situ ya. Nah sukanya ya seneng aja ngeliat gitu, kalau kompetisi bisa rame ya kan, bisa kompetitif, senengnya di situ aja.
Yang paling seru sebetulnya waktu di Bandung. Waktu itu bareng Iken dan SQC. Itu paling seru. Ini Sabi Lulungan. Ya, Sabi Lulungan. Itu paling seru. Rame, ya kan? Kompetitif, semuanya senang, fun. Gitu. Paling seru di situ.